Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Bapak, perkenalkan dulu nama Bapak Taufik Rahman. Kalau di jadwal itu biasanya tulis dengan mat tahu di situ. Nah, itu artinya Taufik Rahman. Bapak di sini mengajar matematika kelas 10, tapi tidak hanya Bapak. Bapak juga ditemani dengan senior Bapak, yaitu kalau di jadwal tulis dengan mat lir. Artinya di situ Bu Lilis Rohyanti Mala. Tapi untuk video pembelajaran ini berlaku untuk semua kelas. Jadi silahkan perhatikan apa yang nanti akan Bapak paparkan untuk materi matematika ini. Dan nanti juga di akhir akan Bapak kasih tugas. Jadi untuk pertemuan sekarang, tugasnya apa nanti akan Bapak sampaikan di akhir video ini. Itu ya. Nah, materi pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang bilangan berpangkat. Materi ini bukan materi baru bagi kalian. Karena apa? Karena ketika kelas 7 dan kelas 9 pun kalian sudah pernah belajar tentang materi ini. Jadi mungkin untuk saat ini Bapak akan menegaskan kembali, mengingatkan kembali kenangan-kenangan masa lalu ketika SMP. Jadi materi ini tidak akan terlalu sulit bagi kalian, gitu ya. Oke, kita mulai. Kita mulai dari definisi bilangan berpangkat. Saya tulis dulu. Saya akan mengingatkan kembali, kalau saya punya 2 pangkat 3, ini sama juga dengan 2 kali 2 kali 2. Nah, 2 pangkat 3 ini disebut dengan bilangan berpangkat. Sedangkan 2 kali 2 kali 2 ini disebut dengan hasil kali faktor-faktornya. Itu ya. Kalau saya ambil contoh yang lain, kalau saya punya 3 pangkat 4, berarti hasil kali faktor-faktornya adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3. Saya ambil satu contoh lagi. Kalau saya punya 5 pangkat 5, berarti hasil kali faktor-faktornya adalah 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Jadi, kalau saya jelaskan di sini, 2 pangkat 3 itu hasil kali faktor-faktornya adalah 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. 3 pangkat 4 hasil kali faktornya berarti 3 kali 3 sebanyak 4 kali. 5 pangkat 5 hasil kali faktornya berarti 5 kali 5 sebanyak 5 kali. Ini yang kalian pelajari ketika SMP. Pertanyaan Bapak muncul sekarang. Kalau saya punya A pangkat M, itu akan sama dengan berapa? Nah, A pangkat M itu ini akan sama dengan berdasarkan 3 contoh di atas, A kali A kali A. Karena kita nggak tahu M-nya itu berapa, berarti saya tuliskan di sini kali titik 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 kali A. Sebanyak apa A kali A-nya? Hasil kali faktor-faktornya. Ini sebanyak M. Nah, ini disebut dengan bilangan berpangkat. Sekali lagi, A pangkat M sama dengan A kali A kali A titik-titik kali A sebanyak M, itu disebut dengan definisi bilangan berpangkat. Kalau saya fokuskan di sini, A pangkat M, A-nya itu apa? Saya tuliskan di sini, A-nya itu adalah basis. Atau bisa juga disebut dengan bilangan pokok. M-nya apa? M-nya itu disebut dengan pangkat atau juga disebut dengan eksponen. Gitu ya. Ini sebetulnya sudah kalian pelajari ketika SMP. Oke, saya lanjutkan. Setelah kita tahu tentang definisi bilangan berpangkat, di bilangan berpangkat juga ada yang namanya sifat-sifat.
Jadi saya tulis di sini sifat-sifat bilangan berpangkat. Ya. Sifat yang pertama yang kalian tahu ketika SMP yaitu adalah kalau saya punya A pangkat M dikalikan A pangkat N, hasilnya akan sama dengan apa? Cukup jumlahkan pangkat-pangkatnya. Itu yang kalian pelajari ketika SMP. Sehingga di sini akan sama dengan A pangkat M tambah N. Pertanyaannya, kenapa bisa ditambahkan pangkat-pangkatnya? Harus dijelaskan. Jadi bedanya, kalau ketika SMP, mungkin langsung aja dikasih rumusnya. A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Kita tidak tahu kenapa tiba-tiba pangkatnya bisa ditambahkan. Oke, kita ambil contoh di sini. Kita ambil contoh kalau misalkan saya punya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Kalau saya ingin jabarkan masing-masing bilangan berpangkat ini dengan hasil faktor-faktornya atau hasil kali faktor-faktornya, kita lihat di sini. 2 pangkat 3 itu hasil kali faktor-faktornya adalah 2 kali 2 kali 2. Sedangkan 2 pangkat 2 hasil kali faktor-faktornya adalah berarti 2 kali 2. Kita lihat di sini. 2 kali 2-nya berapa kali? Oh, 5 kali. Berarti ini hasil kali faktor-faktornya dari 2 sebanyak 5 kali. Berdasarkan definisi bilangan berpangkat, ini akan sama dengan 2 pangkat 5. Kita perhatikan sekarang. Kita punya 3. Kita punya 2. Berubah di sini menjadi 5. Berarti operasi yang digunakan adalah penjumlahan. Berarti 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 3 tambah 2 sama dengan 2 pangkat 5. Ya, maka muncullah sifat ini. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Sifat yang pertama. Sifat yang kedua. Sifat yang kedua yang kalian tahu, pembagian. Kalau ada A pangkat M dibagi A pangkat N, maka ini akan sama dengan A pangkat M kurangi N. Pertanyaan yang sama, kenapa kalau pembagian pangkatnya dikurangi? Ya kan? Kita ambil contoh lagi. Kita ambil contoh. Misalkan saya punya 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2. Kalau saya cari masing-masing hasil kali faktor-faktornya, maka nanti akan sama dengan, saya tulis lagi di sini, 3 pangkat 5 hasil kali faktor-faktornya berapa? 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3 pangkat 2 berapa hasil kali faktor-faktornya? Berarti 3 kali 3. Karena ini operasi pembagian, kemudian ada bilangan yang sama, 3 bagi 3 berapa ini? 1, berarti saya tulis 1 di sini, 1 di sini. 3 bagi 3 berapa? Di sini 1 juga, di sini saya tulis 1, di sini juga saya tulis 1. Sehingga hasilnya itu adalah 1 kali 1, 1. Ini juga sama, 1 kali 1, 1. Berarti yang tersisa adalah 3 kali 3 kali 3. Berdasarkan definisi bilangan berpangkat, kalau saya punya 3 kali 3 kali 3 itu sama dengan 3 pangkat 3.
Kita perhatikan sekarang pangkat-pangkatnya. Kita punya 5, kita punya 2. Wah, berubah menjadi 3. Berarti operasi yang digunakan adalah pengurangan. Berarti saya tulis di sini 3/5 dibagi 3/2 sama dengan 3/5 kurangi 2. Hasilnya adalah 3/3. Sifat yang kedua. Oke, saya lanjutkan. Saya hapus dulu. Oke. Sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga yaitu adalah ketika saya punya A pangkat M dipangkatkan N. Yang kalian tahu apa? Maka ini akan sama dengan A pangkat, tinggal kalikan saja pangkat-pangkatnya, M kali N. Pertanyaan yang sama, kenapa? Kenapa ketika ada A pangkat M dipangkatkan N, hasilnya adalah A pangkat M kali N? Ya. Kita ambil contoh lagi, serupa dengan sifat 1 dan sifat 2. Kita ambil contoh. Saya ambil misalkan 2/3 dipangkatkan 4. Nah, yang kita lakukan sekarang adalah gunakan definisi bilangan berpangkat. Kalau saya punya 2/3 dipangkatkan 4, maka itu akan sama dengan 2/3 kali 2/3 kali 2/3 kali 2/3. Jadi hasil kali faktor-faktor dari 2/3 dipangkatkan 4, hasilnya adalah ini. 2/3 dikalikan sebanyak 4 kali. Kalau saya punya nih, ya kan, basisnya sama nih, 2 semuanya. Berarti bisa saya gunakan sifat nomor 1. Berarti ini bisa saya rubah menjadi sama dengan 2/3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Berapa hasil akhirnya? 2/12. Kita lihat sekarang pangkat-pangkatnya. Kita punya 3, kita punya 4. Wah, berubah menjadi 12. Berarti operasi yang digunakan adalah operasi perkalian. Berarti saya tulis di sini 2/3 dipangkatkan 4 sama dengan 2/3 kali 4 sama dengan 2/12. Itu ya. Sifat yang keempat, sifat yang terakhir. Saya hapus ini. Oke, sifat yang keempat. Ya. Sifat yang keempat, kalau saya punya ini, A kali B dipangkatkan M. Berarti ini akan sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Itu yang kalian pelajari. Pertanyaan yang serupa, kenapa bisa seperti ini? Itu kan ya? Kita mulai dari ambil contoh lagi. Saya ambil misalkan, saya punya 2 kali 3 dipangkatkan 3. Kalau kita gunakan definisi bilangan berpangkat, berarti kita cari hasil kali faktor-faktornya. Berarti ini akan sama dengan 2 kali 3 kali 2 kali 3 kali 2 kali 3. Jadi 2 kali 3-nya dikalikan sebanyak 3 kali.
Karena ini semuanya operasi perkalian, berarti kurungannya bisa saya lepaskan, berlaku asosiatif. Berarti saya rubah menjadi 2 kali 3 kali 2 kali 3 kali 2 kali 3. Sekarang saya kelompokkan 2 kali 2-nya. 2 kali 2 kali 2. 3 juga saya kelompokkan. 3 kali 3 kali 3. Berdasarkan definisi bilangan berpangkat, 2 kali 2 kali 2 itu sama juga dengan 2 pangkat 3. 3 kali 3 kali 3 itu sama juga dengan 3 pangkat 3. Sehingga saya simpulkan di sini, kalau saya punya 2 kali 3 dipangkatkan 3, cukup kalikan saja pangkat dari masing-masing bilangan yang ada di sini, pangkatkan 3. Berarti jadi 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Ya, ini adalah sifat-sifat yang berlaku di dalam bilangan berpangkat. Ya. Nah, sekarang Papa akan kasih contoh. Contoh soal. Contoh soal nomor 1. Misalkan Bapak ingin mencari nilai dari 4 pangkat 2 kali 8 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Ya, dibagi 32 pangkat 3 kali. Itu ya. Bapak punya contoh ini. Bapak ingin mencari nilai dari ini. 4 pangkat 2 kali 8 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 dipangkatkan 2 dibagi 32 pangkat 3 dikali 64 pangkat 2. Itu ya. Kita akan cari nilainya. Nah, untuk mencari nilainya, berarti kita masing-masing sederhanakan dengan 4 sifat tadi. 4 pangkat 2, 4 ini bisa kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 2. Dipangkatkan 2, berarti dipangkatkan 2. 8 bisa kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 3. Dipangkatkan 3. Yang ini berarti dengan sifat, mau langsung atau saya tulis dulu, bolehlah saya tulis dulu 2 pangkat 3 pangkatkan 2. Itu ya. Dibagi 32, 2 pangkat berapa? Kita lihat 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berarti 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 dipangkatkan 3. Dikali 64, 2 pangkat berapa? 64 itu berarti 2 pangkat 6 dipangkatkan 2. Dengan menggunakan sifat, kalau ada pangkat dipangkatkan berarti tinggal dikalikan. Berarti nanti di sini berubah menjadi 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 9 dikali 2 pangkat 6. Begitupun untuk yang penyebutnya, berarti sama dengan ini menjadi 2 pangkat 15 dikali 2 pangkat 12. Ya. Sederhanakan ke samping, berarti sama dengan, dan menggunakan sifat. Kalau ada operasi perkalian dengan basisnya yang sama, berarti pangkatnya tinggal ditambahkan. Berarti jadi 2 pangkat 4 tambah 9 tambah 6. Kalau yang bawah berarti 2 pangkat 15 tambah 12. Berarti nanti hasilnya ke sini menjadi yang atas 2 pangkat 9 tambah 6, 15 tambah 4, 19. Yang bawah 16 tambah 12 berarti 27. Itu ya. Berarti nanti hasil akhirnya saya tulis di bawah berarti sama dengan, langsung aja ya karena ini pembagian, berarti pangkatnya tinggal dikurangi. Berarti langsung aja saya tulis di sini
2 pangkat 19 dikurangi 27. Berarti hasil akhirnya adalah 2 pangkat negatif 8. Jadi hasil akhir dari contoh soal nomor 1 adalah 2 pangkat negatif 8. Itu ya. Nah, tugas bagi kalian ngasih soal, berarti kalian kerjakan di rumah. Tapi soalnya akan Bapak kembangkan, tinggal kalian nanti kembangkan saja. Berarti tugas di rumahnya ini Bapak akan kasih soal nomor 1. Oke, 2 soal ini adalah sebagai tugas untuk pertemuan kita yang pertama ini. Itu ya. Cukup sekian dari Bapak, nanti tinggal dikumpulkan tugasnya, bisa via WA atau nanti mungkin via Google Classroom. Kalau nanti ada pertanyaan mengenai materi ini bisa langsung WA ke Bapak, karena pasti kalian sudah punya nomor-nomornya. Cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.